Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ella Nur Ramadhani dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di manajemen BK di sekolah. Sebelum masuk ke manajemen BK di sekolah, kita harus tahu dulu apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Manajemen pendidikan ini memiliki 4 fungsi, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, organizing. Ini adalah proses menentukan apa yang harusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya. Nah, yang kedua ada organizing. Organizing ini merupakan proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada actuating. Actuating ini merupakan suatu usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait dalam organisasi. Dan yang terakhir ada controlling. Controlling ini ialah pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi. Dan selanjutnya saya akan ngasih tahu teman-teman nih tentang manajemen BK. Manajemen BK adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada paduan operasional penyelenggaraan atau bisa disebut dengan POPBK. POPBK ini merupakan serangkaian tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan guru BK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling agar terarah dan berjalan dengan efektif. Tujuan dari POPBK ini yaitu memandu guru BK atau konselor dalam memfasilitasi dan memperhatikan ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik atau konseli, dan memberikan acuan guru BK atau konselor dalam mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling secara utuh dan optimal, dan juga memberikan acuan bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Selain POPBK ada juga yang namanya BK Inspiratif di Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak ini adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program ini dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak. Apa sih manfaat sekolah penggerak terhadap program BK di sekolah? Nah, manfaatnya ini meningkatkan mutu pendidikan, mendapat pelatihan, menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain, mendapat akses teknologi, meningkatkan hasil mutu pendidikan, dan mempercepat pencapaian profil pelajar Pancasila. BK Inspiratif di Sekolah Penggerak ini ada di sekolah dasar, SMP, dan SMA atau SMK. BK Inspiratif di Sekolah Penggerak ini ada di sekolah dasar, SMP, dan SMK atau SMK. Pelaksanaan BK di SD ini memiliki dasar dari tujuan, asas, dan prinsip bimbingan konseling yang mencakup semua komponen dan layanan langsung, layanan media, layanan administrasi, dan kegiatan tambahan serta pengembangan profesi untuk guru itu sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses link dari kelompok kami. Di sana ada penjelasan mengenai program-program BK yang ada di sekolah dasar.
Terima kasih.